Perkenalkan, nama saya Evelyn Angel Langinusa dari jurusan Manajemen dengan NIM 220611020637 dengan dosen pengampu Dr. Imelda Welin Juliana Ogi SEMM dan Dr. Jessie J. Pondaak SEMSI. Baik, saya akan menjelaskan tentang perkembangan manajemen dalam konteks global revolusi industri 4.0. Adapun tujuan pembelajaran dari ini, setelah mengikuti mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan lingkungan organisasi, menjelaskan tantangan manajemen dalam konteks revolusi industri 4.0, dan menjelaskan pendekatan manajemen dalam konteks multikultural. Pada bagian 1, lingkungan organisasi terbagi menjadi 2, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Yang pertama, lingkungan internal. Lingkungan internal adalah lingkungan yang berasal dari dalam organisasi atau semua sumber daya manusia dan fisik yang mempengaruhi organisasi. Pihak yang berkepentingan internal yaitu organisasi itu sendiri. Adapun unsur-unsur dari lingkungan internal yaitu yang pertama, karyawan. Semakin berkembangnya organisasi, maka karyawan dituntut untuk lebih meningkatkan keterampilan dan kemampuannya. Yang kedua, manajemen. Dalam menjalankan usahanya, organisasi memerlukan koordinasi atau pengatur agar sasaran organisasi dapat tercapai. Yang ketiga, pemegang saham dan dewan direksi. Pada sebuah perusahaan publik yang besar, pemegang saham memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan melalui hak pemberian suara pada rapat umum pemegang saham. Dan yang keempat, modal dan peralatan fisik. Organisasi atau perusahaan membutuhkan modal untuk kelangsungan hidupnya. Untuk organisasi yang telah go public, modal diperoleh dari para penanam saham. Peralatan fisik seperti sarana dan prasarana juga menjadi modal suatu organisasi. Yang kedua, lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal adalah lingkungan yang berasal dari luar organisasi atau semua elemen di luar organisasi yang relevan untuk operasi. Organisasi mengambil input seperti bahan baku, uang, tenaga kerja, dan energi dari lingkungan eksternal yang mengubahnya menjadi produk atau jasa sebagai output. Adapun unsur-unsur dari lingkungan eksternal, yaitu yang pertama, lingkungan khusus. Lingkungan khusus terdiri dari konsumen, pemasok, pesaing, dan kelompok kepentingan. Yang pertama, konsumen. Konsumen atau pelanggan menukarkan sumber daya yang dimiliki, yaitu uang dengan produk atau jasa. Yang kedua, pemasok. Organisasi tergantung pada pemasok yang menyediakan semua kebutuhan untuk proses produksi. Karena organisasi mengambil atau membeli input seperti bahan baku, jasa, energi peralatan, serta tenaga kerja dari lingkungan luar. Yang ketiga, pesaing. Pada berbagai usaha atau bisnis tidak terlepas dari persaingan. Dalam rangka menaikkan pasang pasar, organisasi dapat melakukan 2 cara. Pertama, mendapatkan lebih banyak konsumen. Kedua, dengan mengalahkan pesaing untuk memenangkan pasar. Untuk itu, organisasi harus menganalisis pesaing dan menetapkan strategi tertentu agar menang dalam persaingan. Dan yang selanjutnya, kelompok kepentingan atau pressure group. Kelompok kepentingan adalah sekelompok manusia yang mengadakan persekutuan yang didorong oleh kepentingan-kepentingan tertentu, seperti organisasi memiliki kelompok kepentingan yang berbeda-beda.
Unsur yang kedua adalah lingkungan eksternal, yaitu lingkungan umum. Elemen-elemen lingkungan umum meliputi sosial budaya, ekonomi, politik, dan teknologi. Yang pertama, variabel sosial. Antara lain demografik, gaya hidup, dan nilai-nilai sosial. Variabel sosial budaya berkaitan dengan etika, benar salah, dan tugas wajib. Yang kedua, variabel ekonomi. Kondisi ekonomi pada umumnya yang mempengaruhi aktivitas sebuah organisasi. Variabel ekonomi seperti upah, harga yang ditetapkan oleh pemasok dan pesaing, serta kebijakan fiskal pemerintah mempengaruhi biaya produksi barang atau penawaran jasa dan kondisi pasar. Selanjutnya, variabel politik. Berbagai faktor yang mungkin mempengaruhi aktivitas suatu organisasi sebagai hasil dari proses atau iklim politik. Proses politik mencakup persaingan antar kelompok dengan kepentingan yang berbeda, yang masing-masing mencari peluang untuk mencapai sasarannya sendiri. Selanjutnya, variabel teknologi. Meliputi perkembangan baru dalam produk dan atau proses serta pengetahuan seperti fisika yang mempengaruhi aktivitas organisasi. Adapun strategi menghadapi lingkungan. Yang pertama, mempengaruhi lingkungan khusus, misalnya menggunakan promosi dan iklan untuk mempengaruhi konsumen. Yang kedua, memonitor lingkungan umum, misalnya mengamati perubahan variabel demografis, sosial, dan ekonomi. Dan yang ketiga, menyesuaikan diri terhadap lingkungan, misalnya mengubah desain organisasi agar sesuai dengan lingkungannya. Baik, sekarang kita masuk pada bagian yang kedua, tentang tantangan manajemen dalam konteks revolusi industri 4.0 yang terbagi menjadi dua, yaitu revolusi industri dan yang kedua tantangan manajemen, atau dengan referensi survei oleh pihak Grand Hotel Jambi. Nah, di sini ada pertanyaan tentang apa itu revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 adalah sebuah perubahan di mana untuk memproduksi suatu barang bisa memanfaatkan mesin dan teknologi sebagai tenaga penggerak dan pemroses. Jadi, revolusi industri ini hadir untuk bisa menjawab permasalahan efektivitas dan efisiensi dalam memproduksi suatu barang. Revolusi industri 4.0 juga mengintegrasikan antara teknologi cyber dan teknologi otomatis. Nah, revolusi industri 4.0. Sesulka dalam Yahya 2018 menyatakan industri 4.0 digunakan pada 3 faktor yang saling terkait, yaitu yang pertama, digitalisasi dan interaksi ekonomi dengan teknik sederhana menuju jaringan ekonomi dengan teknik kompleks. Yang kedua, digitalisasi produk dan layanan. Dan yang ketiga, modal pasar baru. Menurut Lee et al. 2013 menjelaskan industri 4.0 ditandai dengan peningkatan digitalisasi manufaktur yang didorong oleh 4 faktor. Yang pertama, peningkatan volume data, kekuatan komputasi, dan konektivitas. Yang kedua, munculnya analisis, kemampuan, dan kecerdasan bisnis. Dan yang ketiga, terjadi bentuk interaksi baru antara manusia dengan mesin. Dan yang terakhir, perbaikan instruksi transfer digital ke dunia fisik seperti robotika dan 3D printing. Adapun menurut Baur dan WE,
pada 2015 menyebutkan dalam mengimplementasikan industri 4.0 pada komponen tenaga kerja atau labor harus memenuhi yang pertama kolaborasi manusia dengan robot, yang kedua kontrol dan kendali jarak jauh, yang ketiga manajemen kinerja digital, yang keempat otomatis pengetahuan kerja. Adapun menurut Irianto pada tahun 2017 menyederhanakan tantangan industri 4.0 yaitu yang pertama kesiapan industri, yang kedua tenaga kerja terpercaya, yang ketiga kemudahan pengaturan sosial budaya, yang keempat diverifikasi dan penciptaan lapangan kerja dan peluang industri 4.0 yaitu A. Inovasi ekosistem, B. Basis industri kompetitif, C. Investasi pada teknologi, D. Integrasi usaha kecil menengah atau UKM dan kewirausahaan. Nah, berdasarkan hasil wawancara bersama pimpinan HRD Grand Hotel Jambi, tantangan yang dihadapi oleh manajemen sumber daya manusia pada Grand Hotel di era revolusi industri 4.0 antara lain yang pertama, sulitnya mendapatkan karyawan yang berlatar belakang pendidikan jurusan perhotelan. Yang kedua, masih rendahnya tingkat literasi teknologi pada karyawan dan kemampuan berbahasa asing karyawan sangat rendah. Untuk meningkatkan produktivitas karyawan, Grand Hotel Jambi setiap semester melakukan penilaian terhadap karyawan. Ada 3 aspek yang digunakan dalam penilaian antara lain. Yang pertama, kedisiplinan karyawan. Kedisiplinan yang dimaksud dimulai dari kehadiran karyawan, dilihat dari data absensi karyawan, manajemen karyawan dalam menggunakan waktu dalam bekerja, serta kebijakan setiap hari berdasarkan semangat dan motivasi dalam pekerjaan. Yang selanjutnya, sikap karyawan dalam bekerja. Sikap karyawan yang dimaksud ialah sopan santun, tata krama, serta interpersonal skill yang dimiliki oleh karyawan sesuai dengan SOP atau Standard Operating Procedure yang ditetapkan oleh perusahaan. Yang selanjutnya, keterampilan dan kemampuan dalam bekerja. Pada aspek ini yang dinilai seperti pencapaian karyawan dalam melaksanakan tugas, keterampilan karyawan dalam melaksanakan program yang ditetapkan secara memiliki skill tambahan yang dapat memberi keuntungan bagi perusahaan. Dalam menghadapi tantangan dalam revolusi industri 4.0, diperlukan adanya pelatihan karena banyak yang membutuhkan karyawan dengan kualitas yang tinggi. Menurut Charrington dalam Henryaldi 2017 mengatakan bahwa metode dalam pelatihan dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, on the job training. Pelatihan ini lebih berfokus pada peningkatan produktivitas secara cepat. Dan yang kedua, off the job training. Pelatihan ini lebih cenderung berfokus pada perkembangan dan pendidikan jangka panjang. Nah, kita lihat di sini dalam on the job training ada job instruction training, apprenticeship, internship dan assistantship, coaching dan counseling, job rotation dan transfer, junior boards and committee assessment. Dan pada off the job training terdapat festival training, lecture, independent self study, conference dan discussion, teleconferencing, case studies, role playing, simulation, program instruction, computer based training, laboratory training, program group exercise. Dan terakhir pada bagian 3,
saya akan menjelaskan tentang pendekatan manajemen dalam konteks multikultural. Terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama pemahaman tentang multikulturalisme dan yang kedua pemahaman manajemen dalam multikultural. Multikulturalisme, akar kata multikulturalisme adalah kebudayaan. Kebudayaan adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Wujud budaya sendiri meliputi banyak hal dari bahasa, perilaku, dan kebiasaan, sampai cara suatu kelompok atau masyarakat menyelesaikan masalah. Seiring berjalannya waktu dan arus globalisasi, kebudayaan itu sendiri mengalami perkembangan bahkan perubahan. Konsep multikulturalisme dan persebarannya. Konsep multikulturalisme tidaklah dapat disamakan dengan konsep keanekaragaman secara suku bangsa atau kebudayaan suku bangsa yang menjadi ciri masyarakat majemuk, karena multikulturalisme menekankan keanekaragaman kebudayaan dalam kesederajatan. Untuk memahami multikulturalisme, diperlukan landasan pengetahuan berupa bangunan konsep-konsep yang relevan dengan dan mendukung keberadaan serta berfungsinya multikulturalisme dalam kehidupan manusia. Tujuan ilmu kebudayaan. Yang pertama, mengusahakan kepekaan mahasiswa terhadap lingkungan budaya, sehingga mereka lebih mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru, terutama untuk kepentingan profesi mereka. Yang kedua, memperluas pandangan mereka tentang masalah kemanusiaan dan budaya, serta mengembangkan daya kritis mereka terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut kedua hal tersebut. Yang ketiga, lebih tanggap, memiliki penglihatan yang jelas, memiliki pemikiran yang lebih mendalam, serta mampu menghargai budaya yang ada di sekitarnya. Yang keempat, diharapkan agar mereka dapat ikut dalam pengembangan kebudayaan bangsa serta melestarikan budaya nenek moyang yang luhur nilainya. Yang kelima, mahasiswa agar lebih mendalam dirinya sendiri sebagai manusia maupun orang lain yang sebelumnya lebih dikenal luarnya saja, misalnya pemikiran dan perasaannya. Yang keenam, mahasiswa perlu mengenal perilaku diri sendiri maupun orang lain sebagai bekal penting untuk pergaulan hidup. Yang ketujuh, mahasiswa perlu bersikap luas dalam pergaulan setelah mendalami jiwa dan perasaan manusia, serta tahu masalah perilaku manusia. Yang kedelapan, mahasiswa perlu tanggap terhadap hasil budaya manusia secara lebih mendalam sehingga lebih intens terhadap masalah-masalah pemikiran, perasaan, serta perilaku manusia dan ketentuan yang menciptakannya. Yang kesembilan, kesadaran akan pola-pola nilai yang dianut serta bagaimana hubungan nilai-nilai ini dengan cara hidup sehari-hari. Yang ke-10, kerelaan memikirkan kembali dengan hati yang terbuka nilai-nilai yang dianutnya untuk mengetahui apakah dia secara diri sendiri dapat membenarkan nilai-nilai tersebut untuk dirinya sendiri. Yang ke-11, keberanian moral untuk mempertahankan nilai-nilai yang dirasanya sudah dapat diterimanya dengan penuh tanggung jawab dan sebaliknya menolak nilai-nilai yang dibenarkannya. Yang ke-12, lebih peka dan terbuka terhadap masalah kemanusiaan dan budaya, serta lebih bertanggung jawab terhadap masalah-masalah tersebut. Yang ke-13, mengusahakan kepekaan terhadap nilai-nilai lain untuk lebih mudah menyesuaikan diri. Dan yang ke-14, menyadarkan mahasiswa terhadap nilai-nilai hidup dalam masyarakat, saling menghormati serta simpati pada nilai-nilai yang hidup pada masyarakat.
Manajemen dalam multikulturalisme. Pengertian manajemen dalam multikultural adalah penerapan prinsip-prinsip manajemen dalam pengelolaan yang berwawasan multikultural agar efektif dan efisien, sehingga organisasi menghasilkan output yang tidak hanya cakap sesuai disiplin ilmu yang ditekuni, tetapi juga mampu menerapkan nilai-nilai keberagaman dalam memahami dan menghargai keberadaan para pemeluk agama dan kepercayaan yang lain. Adapun pengaruh kebudayaan terhadap manajemen perusahaan. Pada dasarnya, sebuah perusahaan akan membawa sesuatu yang baru dan bisa saja meninggalkan sesuatu yang lama. Dalam dunia kerja, hal tersebut merupakan hal yang esensial yang memiliki strategi yang terkini dalam pola kerja demi mencapai visi dan misi sebuah perusahaan. Yang kedua, seiring dengan berkembangnya zaman, strategi yang baru sudah pasti dapat beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang sudah ada dan mempunyai tingkat kesuksesan yang lebih besar dibanding dengan budaya yang sudah ada. Nah, adapun hubungan ilmu budaya dengan manajemen. Kita lihat lagi definisi manajemen menurut Mary Parker Follett. Dari definisi tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa seni berbahasa, berkomunikasi, dan tingkah laku yang mana adalah wujud budaya yang sangat berperan besar pada bidang manajemen. Yang kedua, dan perkembangan budaya yang sangat cepat seperti ini tentu memberi dampak besar. Maka dari itu, untuk memahami seni manajemen, hendaklah mendalami pula ilmu budaya, baik budaya sendiri maupun budaya asing, supaya kita cepat beradaptasi dalam suatu kelompok dan memudahkan proses manajemen itu sendiri. Ketiga, manusia tidak dapat terlepas dari ilmu budaya dasar dan kegiatan manajemen yang ada di sekitarnya. Semua itu dapat membuat kita bertindak, bertingkah laku, dan berpikir sesuai dengan penjelasan di atas. Sebuah komponen budaya tersebut dapat mempengaruhi yang terdiri dari minat pribadi, kemampuan, rasa empati, serta sikap percaya diri agar dapat menuntut kita untuk mengolah informasi dengan baik dan benar. Baik, sekian dari penjelasan saya tentang perkembangan manajemen dalam konteks global revolusi industri 4.0. Terima kasih.